Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Sumiati dalam program acara Pesona Talkshow. Kali ini saya akan menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan dengan tema talkshow kita kali ini yaitu pencegahan dan penanganan stunting di Kota Pangkal Pinang. Berbicara stunting itu adalah kondisi tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata anak seusianya dikarenakan kurangnya gizi atau buruknya gizi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah pemirsa, saat ini di Kota Pangkal Pinang tahun 2023 stunting di Kota Pangkal Pinang terjadi penurunan sebesar 3,8%. Seperti apa di tahun 2024 ini? Kita akan berbincang dengan narasumber kita yang telah hadir bersama kita kali ini, yaitu beliau adalah dulunya seorang kepala dinas sosial Provinsi Bangka Belitung. Kemudian juga beliau adalah seorang dosen, kemudian juga beliau banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih, termasuk adalah prestasi lurah terbaik sekota Pangkal Pinang. Mari pemirsa, kita sapa terlebih dahulu telah hadir bersama kita yaitu Bapak Budi Utama SSTP MSI. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Budi ya. Cerah sekali Pak hari ini Pak. Sudah sholat. Oh sudah sholat, alhamdulillah. Pencerahan wajah ya Pak ya, air wudhu. Oke, Pak Budi, kita kenalan dulu dengan masyarakat Kota Pangkal Pinang. Tak kenal maka tak sayang, yang mana mungkin selama ini Pak Budi adalah sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi. Sebagian masyarakat Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkal Pinang, mungkin sudah mengenal Pak Budi lebih lama ya Pak ya. Baik. Pak Budi, cerita-cerita sedikit dengan pengalaman sebelum menjabat PJ Wali Kota kita saat ini. Pak Budi juga kiprahnya yang luar biasa ya. Semuanya terbaik nih pemirsa. Sekarang kita dengar dari Pak Budinya langsung. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua kembali di Pesona TV. Mbak Sumi tadi sudah disampaikan sekilas profil kami, saya tentunya apa yang kita dapat itu semuanya dari Yang Maha Kuasa, dan memang nama saya Budi Utama, lahirnya di Tobuali, orang Habang Mandi Dabahabun, Bangka asli Pak ya. Di Bang Ibu. Itu 15 Mei 83. Nah, terus istri Yuniar Putia Rahma, beliau adalah lahir di Rangkas Bitung, tapi besarnya di Majalengka. Itu tanggal 8 Juni 1984. Nah, kami dari alumni STPDN tahun 2005, kalau istri 2006. Dan di kampus tidak pernah ketemu. Ketemunya luar biasa ya Pak ya. Saking luas ya, dan memang beda angkatan. Ketemunya waktu saya studi banding sebagai sekcam. Nah, memang kiprah karir saya itu di Kota Pangkal Pinang. Saya memang pendaftaran Kota Pangkal Pinang dan bekerja dari 2005 sampai 2013 itu di Pangkal Pinang. Nah, anak 3, terus kami tempat tinggal di Air Hitam Pangkal Pinang. Nah, sepanjang karir tentunya saya ini besar-besarnya di kelurahan. Penempatan pertama di Kelurahan Air Hitam, habis itu Sumabung Baru, terus dipercayakan menjadi Lurah Batu Intan, Bukit Intan dulunya, sekarang Batu Intan. Terus 2000 selanjutnya saya jadi sekcam Rangkuy. Nah, setelah itu baru di LH sebagai kepala bidang, dan saya pindah ke Bangka Tengah. Bangka Tengah jadi camat Simpang Katis, cari makan tambahan, Mbak. Luar biasa Pak ya. Jadi camat itu kebanyakan cari makan tambahan. Kalau sekcam itu sengsara karena camat. Masya Allah. Salah. Sekedar cari makan. Sekedar cari makan. Kalau camat cari makan tambahan gitu. Nah, jadi Simpang Katis, habis itu saya ke New Zealand, Sungai Selan. Sungai Selan, pindah New Zealand Pak ya? New Zealand. Berarti di Bangka Belitung ada New Zealand. Ibu kotanya Melbourne, Melabun. Desa Melabun. Desa Melabun. Nah, jadi 2017 selesai di kecamatan,
saya dipromosikan di almarhum Pak Ibnu pada waktu itu di 2017 di Dinas Sosial PMD Bangka Tengah. Nah, setelah itu di Dinas Arsip di tahun 2019 sampai dengan 2021 saya hijrah ke provinsi, pindah ke provinsi dari bulan Juni sampai dengan sekarang menjadi Kepala Dinas Sosial PMD. Nah, tentunya memang saya ini tidak pernah bekerja di suatu tempat itu lebih dari 3 tahun. Paling lama itu 2 tahun 8 bulan. Kenapa itu Pak? Nggak ngerti saya. Kecuali yang sekarang kan mungkin, ya, Pak, ya, kecuali yang di Pemprov ya. Yang di Pemprov ini memang sudah 3 tahun dan 3 tahun lebih, 3 tahun 4 bulan. Nah, sebelumnya ya kata orang-orang sih, kata orang-orang kalau sudah bagus suruh membagusin yang lain lagi, pindah-pindah terus Pak. Ya, dan memang nggak pernah saya lebih dari 3 tahun ataupun 2 tahun 8 bulan. Nah, artinya pada prinsipnya kita bekerja, waktu dan kesempatan itu yang kita punya, lakukan yang terbaik. Jadi mau cepat, mau lambat, kita nggak tahu kapan kita pindah. Nah, jadi ngambil dari situ, pada waktu kita di kelurahan pun berikan yang terbaik untuk masyarakat seperti itu. Nah, jadi itu profil singkat. Kalau orang tua alhamdulillah masih lengkap, mertua juga masih lengkap. Jadi untuk sementara ini sampai dengan jadi PJ tanggal 31 Juli 2024. Insya Allah masa jabatan ini kurang lebih sekitar 5 bulanan lah. 5 sampai 6 bulan ya, ya kurang seperti lebih. itu. Jadi kesempatan yang waktu pendek ini kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan untuk masyarakat Pangkal Pinang seperti itu. Luar biasa pemirsa, kita dengar langsung apa yang disampaikan Pak PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Budi Utama. Baik, Pak Budi, selain profil tadi, masyarakat Bangka Belitung cukup terkesan ya mendengar apa yang disampaikan Pak Budi, khususnya Kota Pangkal Pinang. Namun pada saat Pak PJ menjabat sebagai pejabat Wali Kota Pangkal Pinang, itu beredar spanduk bahwa program Pak PJ ya untuk menjabat di Kota Pangkal Pinang. Nah, programnya yang kita lihat sangat luar biasa sekali ya Pak, yang untuk pembangunan Kota Pangkal Pinang. Setelah disampaikan tadi bahwa walaupun durasi singkat 5 sampai 6 bulan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berbuat baik itu bisa kita jalani secara bersama-sama ya Pak Budi ya. Baik, Pak Budi, di sini kita berbicara stunting. Memang stunting ini sangat meningkat sekali, bukan hanya di Kota Pangkal Pinang, tapi kabupaten lain juga kondisinya sama Pak. Untuk dari itu pemerintah juga gencar sekali untuk melakukan penurunan stunting di kabupaten kota yang ada di Provinsi Indonesia khususnya. Baik Pak PJ, dalam hal ini sampaikan ke masyarakat Kota Pangkal Pinang, program apa saja yang Pak PJ miliki saat ini selama menjabat sebagai PJ Wali Kota Pangkal Pinang Pak, untuk program-programnya. Baik, silakan Pak. Baik, untuk Pangkal Pinang sendiri, dan karena memang saya dari kecil kelas 5 SD itu sudah di Pangkal Pinang, sedikit banyak memahami tentang profilnya Kota Pangkal Pinang. Dan setahu saya, karena saya ini adalah tukang jalan, tidak ada seluk-beluk jalan di Pangkal Pinang ini yang belum kita tempuh. Dulu kan pakai cabang betet tuh Mbak, ya kan? Cabang betet C70 motor butut, dan sampai sekarang itu masih ada. Jadi istilahnya sedikit banyak kami paham, apalagi memang bekerjanya dulunya di sini Pangkal Pinang, dan insya Allah didukung oleh aparatur sipil negara yang sangat luar biasa. Dan ini saya yakin percepatan untuk pelaksanaan program kegiatan ini akan lancar seperti itu. Nah, memang kita ada 5 program, inflasi, terus ada lagi kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim ini alhamdulillahnya 1 September itu sudah 0 Pangkal Pinang. Memang ada yang ngomong, masa baru 1 bulan sudah bisa 0 gitu kan. Ya karena yang bersangkutan kan tidak tahu kalau saya ini Kepala Dinas Sosial di provinsi. Sedangkan ekstrim kan leadingnya Bapeda dan kita Dinas Sosial. Jadi pada waktu 2022, 2023
Pangkal Pinang ini kan kami monitor terus. Karena 3.000 lebih ekstrimnya, tidak masuk di akal. Nah, jadi di akhir 2023 FGD di provinsi kami meminta kepada Bapeda pada waktu itu minta buat perwakonya sama Bu Luse. Nah, alhamdulillah memang sudah semua kabupaten kota sudah membuat. Nah, kalau kemarin kan cuma Bangka Tengah dengan Belitung tuh Mbak. Nah, selebihnya mereka sudah buat semua. Dan kita monep setiap 3 bulan berkurang. Pangkal Pinang ini berkurang dari 3.000 menjadi 2.000, ya kan? Nah, di turunan keduanya juga berkurang, tinggal 1.000 lebih. Nah, pada waktu saya masuk, pertama kali yang saya panggil adalah Bapeda, Bapeda. Kayak mana ekstrim kita? Karena saya masukin ke dalam itu. Saya sudah monitor sebelumnya. Sudah disampaikanlah tinggal 100 lebih kalau saya nggak salah. Nah, ini bisa dikurangi lagi Pak. Berdasarkan nanti monep di bulan Agustus. Nah, berjalanlah di bulan Agustus, saya mendampingi terus, baik itu via telepon ataupun laporan WA. Jadi tinggal 38 pada waktu itu. Nah, sebelum saya memutuskan SK itu 38 jiwa, kalau saya nggak salah 22 kakak, saya mau turun. Kan cuma berapa bubung rumah tuh. Nah, saya turun, saya bilang, saya mau membuktikan benar-benar. Soalnya ini nanggung nih, cuma 22 jiwa gitu kan. Jadi pas saya turun ke beberapa rumah, ambil sampel, dan yang lainnya video call kan. Nah, dan ternyata, ya itu sudah tidak layak lagi dikatakan ekstrim. Karena ekstrim ini kan 10.000 pengeluaran sehari. Jadi mana ada lagi di Pangkal Pinang ini yang mengeluar belanja 10.000. Apalagi istri atau suaminya merokok gitu. Rokok aja udah berapa kan istilahnya, belum dia beli tahu, misalnya tempe, kalau yang paling murah lah makannya kan, kerupuk misalnya kan, gender aja udah 8.000 yuk, gender tuh kan 8.000 istilahnya, jadi nggak masuk di akal. Nah, ternyata kami sepakat dibawalah ke musyawarah kota di akhir Agustus itu, dan sepakat kami 0 kemiskinan ekstrim itu. Nah, jadi syukur alhamdulillah ekstrim kita sudah 0 dan sudah kita lapor juga ke Kementerian PMK. Nah, yang satu lagi ya sebelum masuk ke stunting ada namanya gerbang PAD, Gerakan Bangkit Pendapatan Asli Daerah. Nah, ini yang kita genjot sampai saat ini, potensi-potensi yang pendapatan, mulai dari parkir, terus mulai dari UMKM, terus potensi pajak parkir. Dulu kita pajak parkir cuma 6, sekarang sudah 38. Nah, jadi potensi-potensi ini yang sebelum-sebelumnya sudah tersentuh, tapi kita tambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya berkenaan dengan good governance lah, tata pemerintahan yang baik. Nah, ini melanjutkan program-program sebelumnya, karena di masa saya waktu itu adalah zaman Pak almarhum Zulkarnain Karim. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Irwansyah ya. Pak Irwansyah, habis itu baru Pak Molen, Bu Luse, baru saya. Jadi pemimpin-pemimpin yang ini, ya mana yang baik programnya ya kita lanjutkan. Jadi tidak ada istilah tidak melanjutkan sesuatu hal yang baik. Karena pemerintahan ini adalah warisan Bapak Ibu. Apa yang diwaris, yang bagus kita lanjutkan, yang tidak kita evaluasi. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah dari dulu bekerja, mulai dari Kasih, Lurah, Sekcam, Camat, Kabid, dan Kepala Dinas, tidak pernah menghilangkan terdahulu. Karena upaya ataupun jeripaya pemimpin terdahulu itu wajib kita hargai. Ya, jadi jangan berasumsi A, B, C, D, enggak. Jadi istilahnya ya makku mengajarkan bahwa Bud, hargai orang tua, hargai pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Karena bagaimanapun mereka adalah pemimpin. Nah, kita yang mewariskan ini meneruskan, samalah kita. Orang tua ninggal, ayah ninggal, mak ninggal, kan kita ngewaris. Tinggal yang diwarisnya apa? Tangkah, hartakah, dan sebagainya. Tinggal kita yang ngelola. Nah, terus yang dibilang oleh Mbak Sumi tadi adalah berkenaan dengan stunting. Betul. Nah, tentunya Merdeka Stunting ini
bukan program yang baru, tapi sudah lama dan itu dari pemerintah pusat. Nah, ada hal yang berbeda di sini adalah karena saya ini salah satunya adalah harus memberikan suatu perubahan dan pembaharuan. Nah, jadi yang sudah ada kita lanjutkan. Nah, mana yang baru kita gabungkan menjadilah namanya program Merdeka Stunting. Merdeka Stunting. Nah, dan memang pas momennya di bulan Agustus pada waktu itu. Jadi kita tidak ada akronim, tapi ya memang tagline lah, istilahnya Merdeka Stunting. Nah, kita gabung dengan Korpri, adanya Spradi Keeping nama programnya. Terus ada juga Bunda Asuh Anak Stunting, BAAS gitu kan. Nah, terus ada juga yang dari BKKBN, terus ada juga dari Dinas Kesehatan. Nah, yang punya kita penggabungan dari seluruh program yang ada di Pangkal Pinang disebutlah namanya Merdeka Stunting. Hanya saya sisipkan satu yang non APBD. Nah, ini yang salah satu yang menarik itu yang non APBD. Jadi kami menggunakan uang dari para pejabat. Nah, makanya saya lihat Pak Agusto itu saya lihat utang gitu kan. Nah, jadi setiap bulan itu saya menyumbang telur gitu kan. Telur sebanyak 500 butir satu bulan. Nah, Pak Sekda, para asisten, kabak, terus camat, lurah, dan sekcam. Kita mulai dari eselon 3 plus lurah. Tapi jumlahnya berbeda-beda, Mbak, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, tapi istilahnya pakai minimal. Masa lurah 10 telur gitu kan. Kan pengaliannya 1.400 sampai 2.000 ya. Rokok sempurna lah berapa gitu kan. Nah, jadi ada minimalnya gitu. Ya kenapa? Kita manusia ini pejabat nih yang minimal ya. Yang pasti yang minimal gitu kan. Memang sedekah ini nggak dihitung dari besar kecilnya. Yang penting niatnya ikhlas seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah pada waktu pertama kali launching itu tanggal 18 bulan 8 tahun 2024. Nah, saya bulatkan lah, saya ikutin tanggal kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan. Nah, Merdeka Stunting ini tentunya kolaborasi dari seluruh ASN yang terdiri dari beberapa jabatan. Jadi syukur alhamdulillah mereka mau dan kami angkat sebagai Bapak Asuh. Nah, ini ASN tidak sendiri, ada dari Pertamina, Bank Sumsel Bubble, tapi bukan telur saja, ada yang vitamin itu kan, HIPMI, Lion Club, gereja GPIB. Nah, jadi alhamdulillah BPS statistik dan syukurnya dengan program itu mereka mau ikut membantu gitu. Nah, jadi tergantung mereka, tidak hanya telur, ada vitamin, kacang hijau gitu kan, susu dan sebagainya. Nah, disinilah memaknai bahwa kolaborasi ASN ini bisa berjalan gitu. Bukan hanya sekedar slogan ASN berakhlak dan salah satunya adalah kolaboratif gitu kan. Tapi ini kita lakukan dan syukurnya dapat support dari Kementerian Dalam Negeri. Yang mereka lihat itu adalah yang non APBD, bukan yang APBD gitu kan. Kalau yang non APBD kan sudah biasa gitu. Tapi yang ini yang non APBD-nya, bahwa bagaimana kita pemerintah Kota Pangkal Pinang bisa mengajak stakeholder. Nah, termasuk yang hotel kemarin itu yang kita insya Allah besok akan kita laksanakan. Itu kan ke hoki ya namanya. Saya kasih nama hoki, nanti sepakat saja kita. Hotel Resto Kota Berbagi gitu kan. Hoki kan bahasanya keberuntungan. Nah, selain untuk anak lansia, anak panti, kan kita panti itu kan mencegah stunting juga. Kita bukan hanya ngurus stunting, tapi pencegahan, terus bumil kek, kehamilan energi kronis, kurang energi kronis ya. Nah, itu yang kita sasarkan juga seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah setiap bulan bertambah terus, Mbak Sumi. Nah, pertama kita launching itu 17.845 telur.
Pas kan 17 Agustus 1945. 17.450 telur. 17.845 telur. Nah, yuk Mega lah yang ngitung telur. 17 Agustus bulan 8 45. 45. Jadi kita konsepkan dengan sambil goes bersama, saya membawa telur itu ke Posyandu Opas dengan sepeda, ngantar telur untuk launching pertamanya. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini setidak-tidaknya di masa jabatan saya yang singkat, ya kita punya kenangan dan syukur-syukur nanti istilahnya bisa dilanjutkan oleh wali kota berikutnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang baik. Dan di sini ada kader. Ini yang jangan lupa, ada kader Posyandu. Nah, kita ada 118 Posyandu yang ada di Pangkal Pinang dan kadernya itu kurang lebih sekitar 400-an kalau saya nggak salah. Ini kita support 100.000 tambahan honornya, jadi 200. Kalau dilihat dari honor jauh ketimbang mereka menyelamatkan anak-anak kita, terus ibu hamil gitu kan. Nah, tapi saya terima kasih kepada para kader Posyandu yang telah semangat membantu kita, Pemkot, istilahnya untuk mencegah stunting ini. Nah, jadi mak-mak ataupun kader-kader Posyandu inilah yang standby untuk membagikan telur, vitamin, dan sebagainya. Nah, jadi di bawah naungan DP3 KB ini, Pak Augusto dan kawan-kawan, Yuk Mega, ini sangat luar biasa, Mbak, karena tidak mudah untuk merubah mindset orang. Nah, ini yang kita ambil ini adalah perubahan mindset orang untuk bagaimana bersama-sama kerja bareng mengatasi stunting ini. Seperti itu. Kolaborasi yang luar biasa ya Pak ya, karena tadi saya dengar juga bersama HIPMI, bersama organisasi-organisasi itu yang non PAD. Ya, tinggal yang Kadin lagi belum ya? Oh ya belum ya Pak. Baik pemirsa, kita akan kembali, kita break sebentar setelah yang satu ini.